Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ja'alana min khairi ummatin ukhrijat lil anam ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil atham. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alaihi min rabbihi afdhalus salati wa atammus salam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamati tsumma istaqam. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah wa ra'akum. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang berbunyi, Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Wa idza asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza fa inna law tabtahu abawabus syaitan. Artinya, seorang mukmin yang kuat lebih disukai, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih baik dibandingkan mukmin yang lemah. Dan pada masing-masing mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah itu terdapat kebaikan. Bersemangatlah untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu. Dan minta tolong kepada Allah, mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Tetapi ingat, jika sesuatu terjadi kepadamu, kalau kamu mengalami sesuatu yang tidak engkau sukai, yang tidak kamu senangi, jangan mengatakan seandainya aku melakukan, ataupun kalau aku melakukan sebaliknya, kalaulah begini, kalaulah begitu, itu tidak boleh dikatakan. Kenapa? Fa inna law tabtahu abawabas syaitan. Karena kata jikalau ataupun berandai-andai itu akan membuka pintu-pintu setan. Mari kita renungi sejenak hadis ini, rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Dari awal hadis ini, Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin yang kuat. Kuat itu tahu kan, kuat? Dalam bahasa Arab juga disebut dengan al-quwah. Sebenarnya kata-kata kuat itu berasal kata dari bahasa Arab yang sudah dijadikan bahasa Indonesia ataupun yang sudah diindonesiakan. Mukmin yang kuat dalam bahasa Inggris disebut dengan strong. Ataupun apalagi bisa jadi mungkin kita sebut dengan power. Mempunyai kekuatan. Bagaimana muslim yang super power ini, yang strong ini, yang mempunyai kekuatan ini apa? Ternyata lebih dicintai oleh Allah dan lebih baik dibandingkan mukmin yang lemah. Apa yang dimaksud dengan kuat di sini? Ya, kita semua sudah tahu pastinya, insya Allah, bahwa kuat itu kita tidak ingin penjelasan lebih mendetail lagi, lebih panjang dan bertele-tele lagi masalah kuat. Kita sudah sama-sama tahu. Kuat dalam hal fisik, dalam hal badan, orangnya strong misalkan, ototnya benar-benar kekar, itu disebut dengan kuat. Tapi ingat, kekuatan di sini maksudnya itu yasmul ala jami'i ahwalil mu'min. Artinya apa? Mencakup segala aspek dan lini kehidupan seorang muslim. Baik itu kuat jasadiahnya, kuat secara fisik, kuat secara mental, pemberani, tidak pengecut, tidak penakut. Lalu apalagi? Kuat secara ekonomi, kuat secara finansial, dan juga kuat dan hebat secara intelektual. Orangnya pintar, cerdas. Seorang mukmin seharusnya sudah wajar, harus pintar, harus cerdas, harus memiliki wawasan yang luas. Knowledge-nya
uh, ilmunya benar-benar tinggi. Karena Islam tidak menyukai kebodohan. Islam memerangi kebodohan. Justru itulah makanya Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada manusia agar belajar, agar baca supaya apa? Supaya pintar. Tapi ingat, walaupun tadi itu mencakup kuat secara fisik, kuat secara intelektual, kuat secara ekonomi, tapi yang kekuatan yang paling diutamakan di sini adalah kekuatan iman. Seperti pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau berpendapat kekuatan yang paling utama di dalam seorang muslim yang diutamakan adalah bukanlah kekuatan secara jasadiahnya, walaupun itu sangat penting. Bukanlah kekuatan secara perekonomiannya, walaupun itu sangat urgen. Bukanlah kekuatan secara intelektual, walaupun itu memang sangat dibutuhkan di dalam kehidupan ini. Tapi yang paling utama, kekuatan yang paling sangat-sangat dianjurkan di sini adalah kekuatan dalam masalah iman, dalam masalah agama. Al-quwatuddin, kekuatan dalam masalah agama. Justru karena itulah Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa menganjurkan kepada setiap orang tua, setiap ayah, setiap ibu untuk mendidik anaknya dengan baik, dengan pendidikan yang benar-benar Islami sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, supaya mereka tidak menjadi orang yang lemah dalam masalah iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Artinya apa? Hendaklah para orang tua, hendaklah para ibu bapak merasa khawatir, merasa takut jika mereka meninggalkan generasi yang lemah, keturunan yang lemah setelah mereka. Nah, bagaimana cara mendidik mereka supaya tidak menjadi generasi yang lemah? Falyattaqullah. Pertama, orang tua itu bertakwa dulu kepada Allah. Mereka bertakwa kepada Allah supaya anak mereka juga bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena biasanya fil ghalib, biasanya seorang anak itu akan mencontoh dan meniru-niru perilaku dan tingkah orang tuanya. Makanya di sini perlu kehati-hatian sebagai orang tua dalam mendidik anaknya, karena gerak-gerik Anda, sikap Anda, tindakan Anda akan ditiru dan dicontoh oleh keturunan Anda ataupun anak-anak kita. Maka bertakwa kepada Allah. Lalu apalagi wal yaqulu qawlan sadida, hendaklah mereka mengatakan perkataan yang benar. Perkataan yang benar. Jangan sungkan-sungkan mengatakan kebenaran. Katakanlah kebenaran itu walaupun rasanya pahit. Qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun pahit. Itulah dia. Supaya seorang muslim, seorang mukmin itu kuat. Yaitu yang paling urgen di sini adalah al-quwatul imaniyah, kuat secara imaniyah. Baik, kita cukupkan sampai di sini karena waktu adzan untuk salat Isya sudah berkumandang. Insyaallah para kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, dan ini juga masih dalam tahap uji coba untuk channel kita ini. Mari kita dukung, mari kita doakan bersama semoga channel YouTube kita ini mengalami kesuksesan dan kemajuan demi kebaikan fid dunia wal akhirah, dan semoga tujuan kita ini dan juga aktivitas kita ini benar-benar ikhlas karena mengharapkan ridha Allah semata-mata. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sallam ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.